Saya sebut saja 5 hal ini adalah noda batin. Dan noda batin itu yang paling utama ada 5. Dan ini yang kemudian mengotori pakaian kita. Makanya Allah mengatakan wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu hendaklah dibersihkan. Bagaimana mungkin kita bisa membersihkan pakaian kita kalau kita tidak tahu jenis kotorannya? Betul? Kita tidak akan pernah tahu cara membersihkan apa yang nempel di pakaian kita kalau kita tidak mengenali kotoran yang menempel. Betul nggak? Misalnya kalau permen karet yang menempel di baju kita, rinso tidak cukup. Kalau permen karet yang nempel di baju kita, mungkin kita perlu bensin, mungkin kita perlu minyak tanah. Begitu kita kenali kotoran yang menempel dalam diri kita, kita akan mencari apa yang bisa membersihkan kotoran itu. Oleh karena itu, kita kenali kotoran-kotoran ini dulu. Yang pertama, ya, noda batin yang ada pada diri kita adalah kebodohan batin. Kebodohan batin. Ya, kebodohan batin. Apa yang dimaksud dengan kebodohan batin? Kebodohan batin yang paling utama adalah memandang kekal sesuatu yang tidak kekal. Ulangi lagi. Salah satu kebodohan batin adalah memandang kekal sesuatu yang tidak kekal. Sekarang kita tes dulu. Begitu kita memiliki sesuatu, kita ingin sesuatu yang kita miliki ini tetap berada pada diri kita. Berarti kita sedang memandang kekal kan sesuatu yang kita miliki. Apa akibat berikutnya? Akibat berikutnya kita takut kehilangan yang kita miliki. Disitulah sumbernya penderitaan. Memandang kekal sesuatu yang sesungguhnya tidak kekal. Saya ingin kasih tahu, kita menikah, punya pasangan. Sebetulnya sudah jelas kata Allah, semua yang di bumi ini pasti tidak kekal. Pasangan kita jelas tidak kekal. Tetapi kita pandang dia sebagai sesuatu yang kekal. Akibatnya apa? Akibatnya kita menjadi takut kehilangan pasangan kita. Disitulah sumbernya penderitaan. Oke? Saya akan jelaskan dalam bahasa yang rinci supaya semuanya menjadi mengerti. Silahkan apa saja. Kalau tidak percaya sama saya, pandang sesuatu yang tidak kekal dan katakan itu sebagai sesuatu yang kekal. Pasti kita akan menderita. Kita punya sawah, kita punya kebun. Begitu kita punyai, kita ingin yang kita miliki terus berada dalam diri kita. Padahal itu tidak kekal. Sebentar kita punya, mungkin sebentar kita tidak punya. Tapi kita ingin, ya, itu ada pada diri kita. Berarti kita memandang sawah dan kebun kita kekal. Penderitaan enggak? Penderitaan. Pasti kita akan memperjuangkan agar itu terus bersama dengan kita. Dan banyak hal lain. Yang lucunya, kita pergi ke sini dengan tangan kosong. Tapi kita ingin pulang dari sini dengan tangan tidak kosong. Berarti kita sudah salah. Secara alamiah sudah salah. Nih saya kasih tahu. Ada 2 orang pergi ke laut. Dia berencana untuk berenang di laut. Dua-duanya bersepakat untuk berada di laut yang sama. Merasakan bagaimana nikmatnya berenang di laut. Yang satu orang ternyata pergi dari rumahnya duluan. Orang yang belakangan bilang sama orang itu, nanti saya menyusul ya. Yang satu orang fokus, saya ingin berenang. Fokus pada tujuan, ingin berenang. Karena dia fokus pada tujuan, dia sampai di laut dalam waktu yang tepat. Temannya belum datang, dia sudah menikmati berenang. 1,5 jam dia sudah berenang, lalu temannya yang kedua baru datang. Ketika ditanya, dari mana kalian? Dari mana kamu? Oh, rupanya dia mampir dulu ke pasar. Dia mampir dulu ke mall. Dia mampir kemana-mana. Rupanya di saku celananya itu sudah banyak sekali barang-barang yang dibeli. Ada batu ali, ada berlian, macam-macam dibelinya. Di ranselnya juga banyak. Apa saja dibeli.
Begitu sampai di pinggir laut, dia bingung mau berenang. Kenapa? Mau ditinggal semua yang dibeli, takut dicuri orang. Apa yang terjadi? Dia putuskan semua yang dibeli dibawa berenang. Apa yang terjadi? Saat temannya menikmati berenang dengan tangan kosong, dia berenang dengan tangan penuh dengan muatan. Karena dia tidak fokus pada tujuan. Tujuannya renang, malah mampir dulu ke pasar. Apa saja dibeli. Yang terjadi saat sampai di lautan, ketika temannya berenang dengan nikmat, dia tenggelam di dalam lautan itu. Tenggelam karena terlalu banyak dia punya muatan. Jadi kalau renang itu tujuan kita, anggap saja renang itu akhirat kita. Renang itu adalah Tuhan kita yang mau kita tuju. Saat mau menuju Tuhan, kita banyak nyimpang dulu. Ketika kita membeli ini melekat ke sini, membeli ini melekat ke sini, membeli melekat. Banyak sekali yang melekat di dalam dirinya. Ranselnya penuh. Datang dengan tangan kosong, tetapi pulang tangannya tidak kosong. Dikiranya Tuhan akan menerima semua yang dia bawa. Justru itu yang membuat dia menjadi tidak diterima. Karena dia membawa sesuatu yang tidak seharusnya dia bawa. Bukankah seperti itu kehidupan kita? Betul nggak? Subhanallah. Ada orang kaya di sebuah desa, terkenal dengan kekayaannya. Di samping dia kaya juga dia soleh. Artinya kalau siang dia bisnis, malamnya dia berdoa. Saking seringnya dia berdoa, dia punya kemampuan berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi setiap doa itu dia komunikasi dengan Tuhan. Tapi suatu saat usahanya bangkrut. Pada saat usahanya bangkrut, semuanya hilang dari dirinya. Yang ada tinggal karyawannya. Dia lihat karyawannya gak kerja, gak tega. Lalu dia duduk lagi. Minta lagi kepada Tuhan, berkomunikasi lagi. Saat sedang berkomunikasi dengan Tuhan, lalu dia mendapatkan suatu pemahaman. Kata Tuhan, besok kamu akan kedatangan seseorang. Di dalam tasnya itu ada batu permata dan berlian. Kalau orang itu datang, kamu minta batu permata dan berliannya. Jangan sia-siakan orang itu. Karena merasa itu perintah Tuhan, besok ya dia jalan, betul dia bertemu dengan seseorang yang lusuh bawa tas. Ketika ditanya, Anda siapa? Saya seorang pengemis. Bukan. Saya sudah diberitahu Tuhan. Hari ini saya akan bertemu dengan seseorang dan saya harus buka tasnya. Karena di dalamnya ada batu permata dan berlian. Yang itu akan melangsungkan kembali usaha saya. Bagaimana mungkin, kata orang ini, di tas saya tidak ada berlian. Rupanya si orang ini pernah memasukkan batu ke dalam tasnya. Batu biasa. Batu biasa. Begitu dibuka oleh si orang ini, ternyata bagi dia batu itu berlian. Dalam pandangan si pengemis batu biasa, dalam pandangan orang ini batu berlian. Ya sudah, karena dia percaya sama Tuhan, dibawanya batu itu. Dan yang luar biasa, sama si pengemis itu diberikanlah batu itu. Cuma batu. Sesampainya di rumah, dia ceritakan sama karyawannya, kita bisa maju lagi nih usaha. Karena apa? Karena saya sudah mendapatkan lagi ini, batu permata untuk kita jual. Kita punya modal lagi, utang-utang kita bayar. Insya Allah usaha kita jalan lagi. Tapi yang luar biasa, saat itu dia berkomunikasi dengan Tuhan. Saat berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan bilang, itu batu tidak boleh dijual. Harus kamu kembalikan lagi kepada si pengemis itu. Bingung dia, cari pengemisnya udah kemana. Ternyata begitu dicari, dia masih duduk di tempat yang sama. Dikasih lagi itu batu sama si pengemis itu. Pengemisnya bilang, kenapa kau kembalikan batu ini? Bukankah kamu ingin memulai usaha? Bisa kau jual? Tidak. Ternyata aku tidak disuruh melihat kekayaan yang ada di dalam tasmu. Tapi aku disuruh melihat kekayaan yang ada dalam hatimu. Ternyata kau begitu kaya. Aku ingin seperti kamu. Saat kau memberi kepadaku tanpa pamrih.
Itu namanya memberi tanpa pikiran. Kita sulit memberi karena biasanya kita memberi pasti dengan pikiran, banyak pertimbangan. Kalau diberikan gimana saya? Dan itu sebetulnya yang suka merongrong kehidupan kita. Dan ternyata si orang kaya ini tetap menjadi kaya. Kenapa? Sudah mendapatkan kekayaan yang baru dari dalam kekayaan yang diwariskan dari si pengemis itu. Ini sebetulnya cerita bisa ya, bisa tidak. Tapi sekedar untuk memberikan ilustrasi agar mudah kita menerimanya. Baik, yang pertama adalah kebutuhan batin. Yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya. Mentereng dalam diri kita yang disebut dengan egoisme. Egoisme adalah sikap di mana kita masih senang mementingkan diri kita sendiri. Sakit hati yang kita sering rasakan itu buah dari egoisme. Orang yang sudah tidak egois lagi, sudah tidak terganggu dengan situasi di luar dirinya. Ini noda batin yang kedua. Yang ketiga adalah keterikatan dan kecintaan. Kita akan kupas ini lebih dalam. Karena keterikatan dan kecintaan ini merupakan penghalang besar untuk bisa kum fa'angdir. Yang keempat, keengganan, penolakan, dan kebencian. Ini semuanya buruk. Keengganan, suatu sifat malas yang ada pada diri kita, penolakan, tidak bisa menerima seutuhnya kehidupan, kebencian, apalagi mau mati masih benci. Dan yang kelima, keterikatan yang kuat pada kehidupan yang rendah yang menyebabkan seseorang menjadi ketakutan saat menghadapi kematian. Sebetulnya semua yang menyebabkan seseorang takut dengan kematian karena keterikatan dia pada kehidupan yang rendah. Sebelum saya lanjut, kita sepakati dulu. Sepakat enggak bahwa yang 5 ini adalah noda? Sepakat? Oke. Sekarang sebelum saya lanjutkan, kenali dulu apakah yang 5 ini masih ada di dalam diri kita? Masih. Kebodohan batin masih ada? Itu yang paling utama. Karena kita selalu memandang sesuatu itu inginnya terus menerus. Pengen sehat terus. Pengen kaya terus. Betul enggak? Ya. Keluarga juga pengen utuh terus. Betul? Tidak siap menghadapi perubahan. Itulah sumbernya penderitaan. Jadi sebetulnya memandang kekal sesuatu yang tidak kekal, itulah noda batin yang sangat luar biasa bertebaran di dalam diri kita. Betul enggak? Iya. Egoisme ada. Ada. Buktinya apa? Masih reaktif, gampang sakit hati, gampang tersinggung, kadang-kadang marah untuk hal-hal yang tidak penting. Dari mana munculnya semua itu? Ego. Saya tanya dulu, ada nggak ini? Ada. Ini mau saya cari sekarang ini penawarnya. Yang ketiga, keterikatan dan kecintaan. Terikat pada apa saja dan cinta pada apa saja. Dan ini yang menyebabkan seseorang sulit untuk wudu, makanya sulit untuk mendapatkan sholat khusyuk. Bagaimana menyatu dengan Tuhan kalau kita tidak berpisah dengan selain Tuhan? Yang keempat, sifat malas, keengganan. Ada? Suka menolak terhadap sesuatu yang terjadi? Suka? Terutama yang kontradiksi. Sulit untuk bisa menerima. Kebencian. Benci pada orang mungkin sudah tidak. Tapi benci terhadap peristiwa yang sangat kita tidak sukai hadirnya. Masih ada? Yang kelima, takut mati. Ya. Itu karena kita masih terikat pada hal-hal yang rendah. Oh, saya tidak mengira. Ternyata 5-5-nya masih lengkap ada di dalam diri kita. Berarti pas ya ngaji kita hari ini ya. Pas. Baik kalau gitu, kalau sudah teridentifikasi
semua nodanya sekarang kita siapkan. Minyak tanah, apa bensin, apa rinso. Ya, kalau bensin langsung terbakar, bahaya. Baik. Nah, saya ingin tanya. Jadi sebetulnya apa sesungguhnya masalah kita? Apa sesungguhnya masalah kita? Saya ingin katakan, masalah kita yang sebenarnya bukan yang 5 tadi. Masalah kita yang sebenarnya adalah Tuhan. Masalah kita yang sebenarnya adalah Allah. Karena yang 5 tadi itu hadir gara-gara kita tidak sukses menghadirkan Allah. Setuju? Setuju? Ini harus disepakati dulu. Yang 5 tadi memandang kekal yang tidak kekal. Yang kekal kan Allah. Yang kekal kan akhirat. Begitu kita tidak bisa sadar bahwa segala sesuatu selain Allah itu sifatnya fana dan tidak kekal, malah kita mengekalkan yang lain. Masalah kita yang sebenarnya kan Allah. Jadi menurut saya 5 yang tadi itu hanya bisa diselesaikan dengan 1. Kalau masalah kita Allah, berarti penyembuhnya apa? Penyembuhnya Allah. Berarti solusinya apa? Solusinya ya Allah. Berarti tugas kita apa sekarang? Menemukan Allah. Bagi orang yang tidak tahu, masalah yang saya paparkan tadi seakan-akan tidak nyambung dengan solusinya. Bagi yang tidak tahu. Tapi bagi yang sudah tahu dan sadar, ternyata 5-5-nya seandainya ditambah lagi, masalahnya bukan 5. Ditambah lagi 10, ditambah lagi 50, masalah besar kita sebetulnya adalah Allah. Berarti kalau gitu penyembuhnya siapa? Allah. Solusinya apa? Allah. Sebetulnya tugas kita cuma 1. Menemukan Allah. Pertanyaan berikutnya sekarang. Sudah menemukan Allah belum? Rasanya sudah menemukan Allah. Tapi yang 5 masih ada. Ini kan tidak logik. Rasanya sudah menemukan Allah, padahal yang 5 masih ada. Justru yang 5 itu ada karena Allah belum ada. Kitanya aja merasa sudah bertemu Allah. Makanya kata-kata bertemu itu dimensinya sangat luas sekali. Tidak seperti yang dipersepsikan kebanyakan orang. Kalau saya nggak ngomong seperti ini, ntar GR. Baru tapakur 3 jam aja, 1 malam udah bangga. Oh tadi malam saya udah ketemu Tuhan. Kalau sudah ketemu Tuhan dan Tuhan sudah hadir, yang 5 itu harusnya tidak ada, lenyap. Oke, ini saya bicara keras sekali. Kalau saya nggak keras begini, nanti kan nggak ngerti-ngerti. Lanjut. Oke, jadi yang dibutuhkan oleh kita sekarang apa? Yang dibutuhkan oleh kita bukan pengetahuan tentang Allah. Yang dibutuhkan oleh kita adalah realisasi Allah. Ulangi lagi. Yang dibutuhkan oleh kita bukan pengetahuan tentang Allah. Bukan menghafal Asmaul Husna. Bukan belajar sifat 20. Itu semua pengetahuan tentang Allah. Yang dibutuhkan oleh kita sekarang adalah realisasi Allah di dalam diri kita. Inilah pelajaran yang berbeda yang saya berikan dengan kebanyakan yang diberikan pada umumnya. Selama ini kan kita ngaji udah belajar Asmaul Husna, sudah dihafal, betul nggak? Asmaul Husna sudah dibikin menjadi papan, ditempel di jalan-jalan raya. Itu baru pengetahuan tentang Allah. Yang dibutuhkan kita adalah realisasi Allah. Beda? Oke. Hanya realisasi Allah yang akan menyelesaikan semua masalah yang 5 itu. Disitulah letaknya kebahagiaan. Pertanyaan berikutnya, mengapa sulit sekali kita untuk merealisasikan Allah dalam diri kita? Mengapa?
Lanjut. Baik, saya ingin katakan, di mana pengetahuan itu berada? Di mana pengetahuan itu berada? Saya ingin kasih tahu, pengetahuan tersedia sangat berlimpah. Kemanapun kita pergi pasti menemukannya. Pengetahuan tentang Allah di mana-mana ada. Kenapa? Kitab-kitab suci tersebar meluas bagi setiap tingkatan, bagi setiap penganut, bagi setiap bahasa. Quran saja tersedia dalam berbagai bahasa. Pengetahuan tentang Tuhan berlimpah di mana-mana. Setuju dengan saya? Tetapi pengetahuan tentang Tuhan ternyata tidak menolong kita. Walaupun berlimpah di mana-mana, ternyata sampai hari ini tidak menolong kita. Karena apa? Yang dibutuhkan kita bukanlah pengetahuan tentang Tuhan. Yang dibutuhkan kita adalah seseorang yang dapat membantu menemukan realisasi Tuhan dalam diri kita. Disitulah perannya seorang guru. Makanya sama guru jangan minta pengetahuan. Sama guru jangan minta kecerdasan. Sama guru jangan minta keajaiban-keajaiban. Sama guru mintalah ilmu yang bisa membuat Tuhan terrealisasi di dalam diri kita. Makanya kalau minta sama seorang guru kecerdasan, pengetahuan, itu udah salah. Makanya kalau belajar ilmu-ilmu tentang ketuhanan sederhana. Mendekat saja sama seorang guru. Setelah itu dengarkan apa yang dinasihatkan, jalankan. Jangan banyak pertanyaan. Diterimanya harus dengan hati. Karena jalan menuju Tuhan cuma satu, hati. Nah kalau kita ngaji pakai pikiran, itu yang sering membuat kita sering sulit untuk mendapatkan pelajaran. Karena apa? Ia masih penuh di pikiran.